Halo teman-teman, hari ini menarik sekali karena kita ditemani oleh sebuah brand yang kita tahu ya sebenarnya dari kita kecil, sudah lama banget ada di Indonesia. Semua orang Indonesia pasti tahu, yaitu Polytron. Dan ini adalah Polytron G3 Plus. Ini adalah mobil listrik pertama mereka. Jadi mereka ini juga jualan mobil, nggak hanya cuman kulkas, TV, atau audio ya teman-teman. Dan di video kali ini setelah saya ulik-ulik ya mobil ini sebentar, ada beberapa fitur menarik yang tidak dimiliki oleh mobil di kelas harganya yang sama. Selain itu, di video kali ini saya tidak hanya akan nge-review atau kasih tahu fitur-fiturnya dan rasa berkendaranya, tapi ada yang menarik dari strategi penjualannya mereka, di mana saya akan bahas sedikit. Jadi itu menurut saya akan menjadi selling point dari mobil ini dan beberapa orang jadi tertarik untuk membeli mobil ini. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Tentu saja saya ingin terima kasih dulu kepada Polytron Rungkut Surabaya sudah meminjamkan unitnya untuk saya review. Nah, bagi teman-teman yang penasaran boleh kontak ke nomor sales yang di bawah ini atau kunjungi showroomnya yang ada di Rungkut Surabaya. Mereka punya unit test drive. Langsung aja WA supaya teman-teman yang penasaran langsung bisa tahu ya rasa berkendara dari mobil ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pertama kali beritanya keluar Polytron jualan mobil, saya tuh antara kaget dan nggak kaget ya. Saya kagetnya karena wah, Polytron ini kan harusnya TV atau kulkas ya. Saya juga punya kulkas Polytron dan juga TV Polytron. Tapi tiba-tiba jualan mobil EV. Jadi itu cukup kaget. Tapi nggak kagetnya adalah seperti kita tahu ya, biasanya ada merek kayak Xiaomi itu juga kan jualan HP, tiba-tiba jualan mobil juga. Jadi apalagi ini sebuah EV. Jadi itu menurut saya langkah yang jadinya normal diambil oleh brand-brand besar untuk ikut ke dunia otomotif juga gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia jualannya mobil bensin atau ICE, itu mungkin agak kaget ya karena sudah terlalu saturated ya untuk pasarnya gitu. Dan tentu saja Polytron ini nggak membuat mobil dari nol, tapi dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan China yang namanya Skyward Auto, di mana mereka mengambil base modelnya, salah satu mobilnya mereka yaitu EV6, itu base modelnya dari Skyward Auto dan dimodifikasi sedikit oleh Polytron untuk mencocokkan dengan pasar Indonesia tentu saja. Kalau teman-teman lihat fotonya EV6 itu persis sekali dengan ini, jadi ada beberapa sedikit modifikasi untuk di Indonesia. Nah, Skyward Auto sendiri itu sebuah divisi lain dari yang namanya Skywell Group. Jadi ada perusahaan namanya Skywell Group, di mana mereka itu buat bis, minivan gitu ya. Itu sudah perusahaan lama di China dan akhirnya mereka menambah line up baru atau divisi baru namanya Skyward Auto. Nah, Polytron sendiri bekerja sama dengan PT Handal. Bagi teman-teman yang tahu, PT Handal banyak merakit mobil-mobil terkenal dan hasilnya juga bagus. Dan mereka rencananya mungkin ya, rumornya akan membuat pabrik sendiri Polytron dengan Skyward. Kita lihat ya tanggal mainnya gitu. Nah, untuk G3 sendiri ini kalau saya lihat dia itu bertanding di segmen medium SUV EV, di mana kalau dilihat dari dimensi dan juga ukurannya itu dia bertanding dengan Ion V dan juga Geely EX5 ya. Dia kompetisinya mirip ya ukurannya. Kalau mereka itu sekitar 4,6 meter, ini sampai 4,7 meter. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari siluet dan desain mobilnya, itu sebenarnya lebih mirip dimensinya dengan Honda CR-V ya. Itu mirip banget. Dia sama-sama 5-seater dan bodinya itu sebesar itulah kurang lebih ya. Nah, G3 sendiri itu rilis di Indonesia sekitar bulan Mei 2025 dan langsung mengeluarkan 2 trim dan juga 2 skema penjualan yang akan saya jelaskan ya setelah ini. Jadi 2 trim ini ada G3 biasa dan yang di sebelah saya ini adalah G3 Plus yang paling tinggi gitu ya. 2 trim tadi dijual dengan 2 skema penjualan. Jadi untuk yang G3 biasa, trim bawah, itu bisa sewa baterai dan beli baterai. Yang sewa baterai itu di angka 331 jutaan, yang beli dengan baterainya 463 jutaan, sedangkan yang G3 Plus itu sewa baterai di harga 375 jutaan dengan baterai 507 jutaan. Memang skema penjualan seperti ini itu tidak aneh ya dan sudah normal dan banyak brand-brand sebelah yang menganut skema penjualan yang sama. Nah, saya pertama kali lihat sebuah brand itu jualan seperti ini, saya cukup kaget ya, kayak masa untung sih kita itu sewa baterai gitu ya, kan aneh, beli mobil kok ada yang nggak lengkap gitu ya. Saya pertama kali mikirnya seperti itu. Tapi setelah saya ulik-ulik lebih dalam dan saya pelajari, saya hitung-hitung juga ya, iseng, ternyata ada kondisi tertentu atau kebutuhan seseorang yang lebih cocok untuk sewa baterai daripada beli baterainya. Nah, sebelum kita bahas sedikit tentang skema penjualannya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dulu. Jadi mereka ini memberikan garansi baterainya itu 8 tahun untuk skema yang kita beli dengan baterai. Jadi 8 tahun atau 150.000 km kalau nggak salah.
Dan kalau kita sewa baterainya, garansinya itu justru lifetime. Jadi selama kita punya mobilnya atau sewa baterainya gitu ya. Dan setelah saya tanya-tanya lebih detail, ternyata garansinya untuk yang sewa baterai ini akan lebih spesial atau lebih khusus karena dia mungkin akan lebih dipermudah ya kalau misal mau ganti baterai atau klaim kerusakan. Jadi sewa baterai akan lebih diperhatikan atau lebih garansinya itu lebih oke gitu daripada kalau dengan beli baterainya. Nah yang kedua, dia juga punya buyback garansi 70% setelah 3 tahun. Dan sebenarnya buyback garansi ini banyak brand-brand mobil lain yang pakai juga, tapi yang spesial adalah biasanya di brand lain kalau misal kita buyback garansi itu harus wajib dibelikan mobil dari brandnya mereka sendiri gitu ya. Tapi di Polytron ini mereka bisa mengembalikan atau buybacknya itu dengan tunai. Jadi kita lebih fleksibel ya, setelah 3 tahun misal kita tetap mau pakai Polytron boleh di buyback dengan mobil Polytron yang baru, atau kalau kita misal tidak jadi pakai EV-nya lagi bisa dikembalikan secara tunai gitu. Oke, jadi selisih antara si sewa baterai dan beli dengan baterai itu sekitar 132 jutaan. Oh ya, tadi itu harganya untuk OTR Jatim ya teman-teman. Selisihnya 132 juta dan untuk biaya sewa baterainya itu sekitar 1,2 juta per bulan dengan kilometernya sekitar 1.500 per bulannya. Berarti kalau misal kita pakai mobilnya sehari nggak sampai 50 km, kita bayar akan tetap ya, kan sewa ya. Jadi akan tekor lah istilahnya. Dan kalau kita lebih pakainya akan dikenakan biaya Rp800 per kilometer gitu. Kita bayar lebih gitu ya. Dan kalau misalnya kita biaya sewa ini kita nggak bayar, nanti dari pusat akan mulai menurunkan limit kecepatannya. Jadi kita nggak bisa lebih cepat, lama-lama akan tambah pelan mobilnya dan akhirnya akan berhenti gitu ya. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, berarti biaya sewa untuk baterainya sendiri itu sekitar 14,4 juta dan itu sekitar sampai 18.000 km lah ya per tahun penggunaannya. Kalau misal kita lihat keuntungan dari sewa baterai itu menurut saya satu dari garansinya sendiri, karena garansinya sedikit berbeda dengan yang beli baterai. Jadi selama kita pakai itu semua tanggungannya Polytron ya. Jadi banyak orang yang lebih khawatir dengan baterainya. Jadi misal 1-2 tahun drop nih baterai health-nya kayak HP gitu, banyak orang bilang gitu ya. Ya udah, kita tinggal klaim aja garansinya. Kalau misal ada masalah dengan baterainya juga kita tinggal klaim aja gitu. Jadi kita lebih dikasih peace of mind dari Polytron. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi yang lain, kita bisa menghemat sekitar 132 juta di awal pada saat beli mobilnya. Karena dengan mobil seharga ini yang dimana segmennya harusnya di angka 400-500 juta, tapi ini dijual dengan 300 jutaan aja. Jadi kita menghemat di awal 130-an juta, dan uang ini sebenarnya kalau kita lihat ya, bisa kita gunakan untuk investasi di tempat lain misalnya, atau kita pakai untuk keperluan kita atau kebutuhan kita lainnya gitu. Itu keuntungan yang kedua. Menurut saya yang ketiga, buyback garantinya sendiri. Jadi menurut saya sewa baterai ini cocok untuk teman-teman yang mungkin 3-4 tahun sudah bosen ya, pengen ganti mobil lagi gitu ya. Itu cocok banget. Jadi setelah 3 tahun pakai mobil ini, di buyback aja garansinya. Setelah itu kita bisa fleksibel mau pilih mobil yang lain gitu ya. Jadi kalau disimpulkan, biaya yang kita keluarkan ya kalau kita sewa baterai itu satu, dari biaya sewa baterainya sekitar 43 jutaan setelah 3 tahun. Terus untuk depresiasinya sekitar 99 jutaan ya dalam 3 tahun, itu saya ambil angka yang G3 biasa. Dan juga untuk biaya isi baterainya itu sekitar 4,4 juta aja dalam 3 tahun dengan asumsi 18.000 km per tahun ya. Jadi kita kurang lebih keluar uang itu sekitar 137 jutaan setelah 3 tahun. Setelah itu mobilnya dikembalikan, kita buyback gitu ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan untuk sewa baterai. Di sisi lain, kalau misal kita beli mobil ini dengan baterainya, itu ada keuntungan sendiri juga. Karena kita terbebas dari biaya sewa baterainya. Dalam jangka panjang itu akan lebih untung karena tadi kan Rp800 per kilometer ya untuk biaya sewa baterainya. Sedangkan kalau kita ngecas baterainya sendiri, itu kalau saya hitung di rumah sekitar 200-an rupiah per kilometer, kalau di SPKLU sekitar 400-an rupiah per kilometer. Jadi itu lumayan tinggi ya untuk biaya sewa baterainya aja gitu. Selain itu juga kita nggak harus menghabiskan sekitar 50 km per hari, karena kan kalau misal kita kurang dari itu, akhirnya kita biaya sewanya itu kayak tekor gitulah istilahnya. Jadi kesimpulannya kalau kita beli dengan baterainya itu penghematannya dalam jangka panjang. Kalau kita sewa baterai, penghematannya langsung di awal karena mobilnya sendiri lebih murah 130-an juta. Kita mulai masuk dari fitur-fiturnya. Jadi mobil ini disematkan motor dengan tenaga 201 HP dengan torsi 320 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Klaimnya 0-100-nya itu di angka 9,6 detik kalau nggak salah ya. Tadi saya coba mode sportnya juga oke banget ya. Lumayan ngejambak.
Dan dia disematkan baterai LFP teman-teman dengan kapasitas 51,9 kWh yang bisa menempuh jarak sampai 402 km secara CLTC. Jadi kalau realnya biasanya dikonvert ke WLTP dikurangi sekitar 20%-an ya teman-teman. Kita mulai bahas dari desainnya. Jadi dari tampang depan menurut saya desainnya itu dia terlihat lebar ya. Terlihat lebar dan dari aksen-aksennya ini mudah diterima oleh orang Indonesia karena dia ini tajam-tajam, kotak-kotak gitu ya. Dan yang saya suka dia masih ada grill, jadi kesan mobilnya itu masih ada gitu. Kalau EV kan biasanya rata, nggak ada grillnya ya. Jadi dia masih ada grill di sini dan juga di bawah masih ada grill lagi. Jadi grillnya ini besar, kalau saya lihat itu untuk pendinginan dari motor dan juga baterainya. Nah, kita disambut dengan logo Polytron yang besar di tengah sini. Dan di bawah sini ada kamera 360-nya. Dan ada radar untuk ADAS-nya di bawah sini yang bekerja sama dengan kamera di atas sana tentunya. Nah, mobil ini juga menarik ya. Sudah disematkan sistem ADAS, sekitar 21 sistem ADAS. Dan yang pada umumnya kita tahu seperti Adaptive Cruise Control, Emergency Lane Keeping Assist, Lane Centering Control, itu juga sudah ada semua. Dan yang menarik, mereka juga punya yang namanya Automatic Parking Assist, di mana nanti kita akan coba ya apakah semudah itu digunakan. Karena itu biasanya fitur yang dimiliki oleh mobil-mobil di kelas atasnya ini gitu ya. Nanti kita coba. Setelah itu dari desainnya, jadi lampunya ini dia kotak panjang seperti ini. Untuk lampu DRL-nya itu ada yang seperti L ini ya. Dan untuk headlamp-nya yang di bagian sini ada 4 titik. Dan untuk lampu jauhnya yang 2 ini. Lampu seni sudah sekuensial di atasnya. Dan yang menarik di sini sudah dikasih welcome light yang keren banget. Di depan dikasih, di belakang juga ada. Kalau kita buka mobilnya itu keren banget ya welcome light-nya teman-teman. Nah di bagian sini ada aksen chrome-nya di tengah dan juga satin chrome di bagian sininya L ya bentuknya, dan ada untuk sensor parkirnya ada 4 titik ya teman-teman. Kita coba buka kap mesinnya. Oke, jadi kap mesinnya ini rapi banget ya teman-teman. Dia belum ada hidrolisnya, tapi nggak masalah. Yang penting ditutup dengan rapi, dikasih logo Polytron yang besar sekali di tengah. Wah, jadi nggak kelihatan nih ya motornya segala macam. Keren sih, rapi banget ya, kayak mobil-mobil Eropa seperti itu. Oke, dari samping ini memang kelihatan mobilnya panjang dan besar banget ya. Karena pertama kali saya lihat di internet, itu justru saya lihatnya kayak mobilnya agak kecil ya. Tapi ketika lihat aslinya ini gede banget loh. Karena dia panjangnya itu di angka 4,7 meteran, lebarnya di 1,9 meteran, dengan tingginya 1,7 meteran, dengan wheelbase yang panjang sekitar 2,8 meter, dan memiliki ground clearance sekitar 159 mm. Pada saat saya lihat itu kelihatannya mobil ini tuh tinggi ya. Kayaknya ground clearance-nya sekitar 20 cm deh. Tapi ternyata di spek sheet-nya dia tulisannya minimum 159 mm. Mungkin bagian dalamnya ada yang menonjol sedikit ya, makanya itu menjadi titik tertingginya lah gitu ya. Nah, dari samping kita disambut dengan velg yang 20 inch. Dan ini kelihatan pantas loh dengan mobil ini. Padahal ini ringnya besar sekali. Dia modelnya itu velgnya aero wheel. Jadi ada tutup-tutupnya seperti ini. Dengan two-tone dan 5 spoke. Dia menggunakan ban GT Control P10 dan menggunakan profil ban 245/45 R20. Nah, kalau trim yang bawahnya dia pakai R19 ya teman-teman gitu. Keren. Dan yang saya suka di bagian dalamnya ini tertutup dengan rapi ya. Liner dalamnya dia pakai bukan pakai fiber, tapi dia pakai plastik, tapi tertutup dengan sangat rapi ya. Dan untuk pengeremannya depan belakangnya sudah rem cakram. Dan suspensi di bagian depan ini pakai McPherson Independent, sedangkan yang belakang sudah pakai Multilink Independent. Nanti kita coba apakah rasa bantingannya enak ya. Tapi kelihatannya sih bakal enak ya. Terus di atasnya dikasih over fender, jadi ini lekukannya sebenarnya setebal ini, tapi dia dibagi dua, satu sewarna body, satunya pakai cladding hitam. Dan sebenarnya pantas-pantas saja. Kalau misalnya sebesar ini juga masih pantas ya menurut saya, tapi dikecilin sama dia mungkin supaya kesannya lebih elegan. Tapi dia ini nyambung ke seluruh mobil ya, depan belakang sampai samping. Yang di sampingnya pintu ini agak besar, cladding hitamnya dengan aksen chrome, garis dari depan ke belakang ya. Di depan kanan ini ada port untuk pengecasannya. Seperti yang teman-teman lihat ini sudah pakai CCS Type 2 dan ini ada perbedaan di dua trimnya. Kalau yang atas untuk AC chargingnya itu bisa sampai support 11.000 watt. Sedangkan untuk yang G3 biasa itu sampai 6.600 watt aja. Dan untuk DC fast chargingnya 20-70% itu di bawah 30 menit aja teman-teman. Oke, di sini juga support V2L atau Vehicle to Load sampai 2200 watt. Dan dia juga punya camping mode yang kita bisa nyalakan di head unitnya. Jadi kita bisa bawa peralatannya kita ya, misal TV Polytron ya kan, audio Polytron, kita bisa nyalakan lewat sini juga gitu ya. Kita sambung ke belakang, yang saya suka adalah dari spionnya. Jadi ini model dia pedestal yang nempel di bodi.
Jadi pada saat saya tadi coba nyetir, itu dia memang blind spotnya itu nggak terlalu besar. Jadi di sini itu gapnya kelihatan banget enak. Dan di sebelah kiri juga jadinya enak ya. Ada gapnya kita bisa lihat. Dan juga dia ini besar banget kacanya, jadi enak ya, puas lihatnya. Dan di sini disematkan kamera 360 juga dan juga lampu untuk sein-nya. Dari samping ada list chrome yang memanjang atas dan bawah. Jadi menyerupai sebuah frame. Di belakang juga masih dikasih kaca. Jadi kelihatan kesannya itu lega ya di dalamnya. Dan kalau teman-teman perhatikan di kacanya ini masih ada tulisan Skywell. Seperti yang saya tadi bilang ya, mereka adalah part of Skywell Group. Jadi di kacanya ada tulisan Skywell di sini. Nah, setelah itu yang saya suka juga, kalau kita buka pintunya ya. Nah, seperti biasa saya suka pintu model seperti ini. Dia nutup sampai bawah ya teman-teman. Jadi kita keluar masuk mobil, celana atau kaki kita itu nggak kotor. Gitu ya. Ketutupan sama cladding hitamnya. Very nice. Di bagian atas juga ada roof rail. Yang ini bukan kosmetik ya, jadi ini benar-benar bisa dipakai. Terasa kokoh banget ini, dibuat dengan sangat baik ya. Oke, kita sambung ke bagian belakang dari mobil ini. Pertama kali saya lihat kayak, kok ini desainnya terlalu simple ya. Tapi setelah lama-lama saya lihat, ini keren juga loh ya. Simple tapi kelihatan bulky gitu ya teman-teman. Dan yang saya paling suka adalah dari lampu LED bar yang panjang dari kiri ke kanan dan semuanya bisa nyala. Dan ini ada logo Polytron di tengah mikanya sini, yang warna merah mikanya. Itu mau siang hari, mau malam hari, itu nyala. Jadi bener-bener kayaknya orang di belakang kita ya, itu harus lihat, ini nih Polytron nih, gitu ya. Pasti orang lihat, wih, Polytron kok ada mobil ya, pasti gitu ya. Soalnya ini gede banget tulisannya, dan nyalanya terang juga teman-teman. Dan kalau ini udah nyala ya, full LED barnya itu keren banget sih pas malam hari. Nah di sini lampu remnya itu ada di bagian bawah sini. Ya, memanjang seperti ini bersamaan dengan LED stop lamp di atas ini. Dia kasih spoiler yang nggak terlalu besar juga ya, manis-manis aja. Dan untuk lampu mundurnya itu yang kecil di tengah sini dan lampu seinnya di luar sini gitu ya. Nah yang menarik di sini dia itu dikasih fog lamp yang besar sekali ada di bagian kanan dan kirinya. Bahkan menurut saya proporsinya agak terlalu besar, tapi it's okay. Ini adalah masalah safety ya. Jadi kalau hujan lebat ini wajib dinyalakan teman-teman supaya orang di belakang kita bisa lihat kita ya. Ini besar banget di kanan kiri, justru reflektornya malah ada di bawah sini ya. Sudah disematkan 4 titik sensor di sini, parking sensor ya. Dan juga yang menarik di sini ada power tailgate tentu saja. Dan kalau trim yang bawah itu belum ada power tailgate. Enggak hanya itu, dia juga udah ada kick sensor ya. Teman-teman tinggal tendang aja di bagian bawah sini, nanti dia akan otomatis kebuka. Tadi saya coba-coba sensornya itu ada di sebelah kanan sini kurang lebih ya. Ini luas banget bagasinya teman-teman. Kita sekalian sambung ke bagian bagasi. Nah saya coba ini tingginya nggak sepaha saya tingginya 167 cm. Jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget kita kalau mau angkat barang masuk. Dan yang saya suka bibir bagasinya ini hampir rata lantai. Jadi cuma ada 1 cm turun ya atau 2 cm ini. Jadi enak kita kalau mau ngeluarin barang juga tinggal ditarik aja. Dan attention to detailnya juga saya suka. Untuk cantolan pintu bagasinya ini ditutup cover ya. Kayak mobil mahal nih ya. Terus sini juga luas banget rata lantai. Dia juga dikasih tonneau cover di sini. Nah jadi kesannya seperti mobil mewah. Privasinya terjaga untuk di bagasi ini gitu ya. Dan untuk kapasitasnya dalam kondisi seperti ini itu bisa sampai 467 liter ya teman-teman. Cukup luas. Di sebelah kanan ada power socket 12 volt dan di sebelah kiri ada lampu LED. Dan kalau misal baris ketiganya kita lipat itu bisa sampai 1141 liter ya. Jauh lebih luas lagi. Kita coba deh. Nah ini adalah kondisi di mana baris keduanya sudah terlipat. Tapi sayangnya tidak bisa rata lantai ya teman-teman. Jadi agak naik sedikit tapi kita dapat bagasi yang lebih luas. Kalau masih kurang kita bisa buka bagian bawahnya sini. Nah ini ada tempat penyimpanan yang lebih luas lagi. Memang ini ada tire repair kit, ada charging portable-nya, tapi kalau kita kosongin, wah ini luas banget sih, banyak banget yang kita bisa taruh di bagian bawahnya sini. Oke, sebelum masuk ke bagian interior, saya akan bahas fitur APA atau Automatic Parking Assist-nya. Seharusnya fiturnya ini aktif setelah kita masuk ke aplikasi yang namanya APA tadi. Sayangnya pada saat saya pinjam mobilnya ini, fitur ini tidak berhasil sama sekali. Pertama kali saya ke daerah yang marka parkirnya berwarna merah. Saya kira mungkin kurang jelas ya. Akhirnya saya coba lagi di daerah lain yang marka parkirnya jelas banget berwarna putih. Tapi hasilnya juga gagal. Sempat ada beberapa kali sensor mobilnya itu ngedetect ya kalau ada tempat parkir yang kosong. Tapi biasanya telat banget, saya udah jauh di depan dia baru ngedetect gitu ya. Saya juga dengan sengaja melewati parkiran yang banyak kosongnya di kecepatan rendah. Tapi masih belum berhasil juga. Total saya sempat coba itu hampir 5 atau 6 kali ya. Bahkan saya coba ke 3 atau 4 parkiran yang berbeda. Tapi sayangnya masih belum berhasil juga. Dari pengalaman saya menggunakan beberapa mobil yang ada fitur APA-nya, dugaan saya ini dikarenakan sensornya yang kurang banyak ditambah chip prosesor
yang kurang kuat untuk memproses data-data dari sensor tadi, sehingga membuat fitur ini jadi kurang berhasil. Oke, kita sambung ke baris yang kedua. Jadi kalau yang saya rasakan pertama kali, ini tuh kesannya langsung lega banget ya. Pertama kali yang saya rasakan leganya itu dari legroomnya. Ini teman-teman bayangin ya, ini posisi berkendara saya. Ini legroomnya, wah, satu jengkal lebih 5 jari. Ini luas banget ya. Dan kaki kita masih bisa selonjoran di bawah kursi depan, dan juga langsung ini tengahnya rata lantai. Nah, kita duduk di tengah, ini juga masih enak banget loh. Luas banget ini teman-teman sih. Cuman entah kenapa kursi yang di tengah untuk duduknya itu lebih empuk yang di tengah daripada yang di samping kanan kiri. Saya juga kurang paham kenapa, dan juga yang saya kurang suka ini sandarannya juga termasuk yang firm ya teman-teman. Setelah itu untuk sandaran jari joknya ini bisa diatur, jadi lewat tuas di sini ini jadi lebih rebah. Tapi untuk posisi headrestnya dan model headrestnya ini saya suka, enak ya. Wah, ini bisa tiduran sih, enak. Cuman yang saya kurang suka tadi sandarannya itu agak firm ya. Dan kalau saya lihat ini posisi duduknya itu sama depan terkesan lebih turun sedikit ya, atau hampir sama lah ya sama posisi depan. Jadi eye level kita itu sama, dan window line-nya juga pas di bahu ini tuh, pas di bahu, jadi kesannya itu lebih lega lagi. Terus kacanya juga besar, ada panoramic sunroof juga yang lumayan besar dengan dikasih atap yang warnanya cerah, jadi kesannya lega banget ya teman-teman. Kacanya semua sudah all auto, dan juga ini bisa tutup sampai bawah kacanya, jadi enak. Ada beberapa mobil yang nggak bisa tutup sampai bawah. Kita coba bahas dari door trimnya dulu. Jadi bagian atas ini sudah soft touch teman-teman. Yang saya suka dia dikasih wood panel yang kesannya jadi kelihatan mewah banget. Ada wood panel di sini, dan juga ada speaker di sini Twitter. Ini kesannya kayak mobil-mobil Mercy gitu ya. Dan di bawah juga ada speaker lagi, di mana mereka bawa mereknya si Polytron sendiri, XBR. Di sini sudah disebar sekitar 8 titik speaker ya. Jadi dia pakai in-house-nya mereka speakernya. Terus ini juga handle-nya pas dengan tangan. Di sini dikasih ambient light, dan di sini ada kayak aksen satin chrome-nya ya. Ambient light-nya di bawahnya, di depan juga ada ambient light. Oh ya, untuk armrest-nya, wah ini kokoh juga teman-teman. Dan kanan kirinya pas ya, nggak bingung, nggak, biasanya ada satu lebih pendek atau satu lebih tinggi. Ada 2 cup holder di sini. Very nice. Terus di depan ada seat back pocket yang lumayan kokoh buatannya. Terus juga visibilitas enak di sini. Di belakang ada kaca lagi yang lumayan besar. Oh ya, di mobil ini juga sudah disebarkan 6 titik airbag ya teman-teman. Sudah sangat safety. Dan di tengah sini ada kisi AC, di mana pengaturannya ikut yang depan, tapi kita bisa tutup ya. Ada pengaturan untuk tutup bukanya. Serta di bawah ada 2 USB-A slot dan 1 colokan 220 volt. Jadi kita bisa ngecas HP kita pakai charger biasa di rumah, atau ngecas laptop juga bisa ya. Tapi sayangnya memang yang USB slotnya kok USB-A ya, harusnya pakai USB-C ya, karena ini sudah 2026. Sudah semua pindah ke USB-C semua gitu. Di dalam sini interiornya mayoritas warna hitam, joknya sudah perforated, seatbeltnya sudah 3 titik, dengan headrestnya juga sudah 3 titik. Dan ini enak sih, saya cukup suka di bagian belakang sini. Yang saya kurang suka hanyalah dari keempukan dari kursinya aja. Jadi bawahnya agak firm, sandaran punggungnya juga agak firm. Padahal untuk perjalanan jauh ya, ini enak loh. Kalau kita rebahin ya, tuh posisi ininya tuh enak. Headrestnya saya suka langsung gini. Nah, bisa tiduran dengan nyaman ya. Cuman memang kurang empuk aja sih. Nah, untuk penutup panoramic sunroofnya ini dia modelnya seperti tirai ya, tapi sudah otomatis ya, bukan kayak buka tutup warung. Tapi dia cahaya dan panas masih ada masuk sedikit gitu. Jadi harus pakai kaca film yang agak tebal. Tapi menurut salesnya untuk unit yang terbaru, tirainya ini ditebelin lagi, jadi sinar dan juga panas itu lebih dihadang lagi oleh tirai yang baru ini gitu ya. Jadi tidak see-through seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, masuk ke baris yang pertama. Ini yang saya langsung menarik perhatian saya ya, itu adalah dari aksen wood panel yang panjang ya, dari door trim ke dashboard sampai ke pintu yang sebelah kiri lagi. Jadi kesannya itu mewah banget ya, dan dia ini segaris lurus gitu dengan aksen yang garis-garis juga di kisi AC dan juga dashboardnya ini. Ini kan kelihatan seperti apa ya, kayu mahal gitu ya teman-teman. Di depan sini kita bahas dari door trim dulu. Jadi bagian atasnya ini sudah soft touch ya, sampai ke dashboard semua sudah soft touch. Ini ada aksen wood panel dan ada tweeter lagi yang ala-ala Mercy teman-teman. Terus ini door handle-nya model tarik. Ke bawah sedikit ada aksen satin chrome lagi. Kaca sudah all auto semua, dan yang saya suka di sini tombolnya masih banyak banget. Jadi untuk pengaturan spion pun itu masih lewat
tombol fisik di handle-nya ini gitu ya. Biasanya brand-brand China itu semua pengaturannya itu sudah tidak ada tombol fisik, semua dimasukin ke head unit. Malah kita itu diribetin sama hal-hal yang receh seperti ini gitu ya. Kalau kasih tombol fisik gini kan enak ya. Kita sambil nyetir juga bisa langsung ngatur ya kan. Kadang spion sendiri kan memang kita tuh baru sadar kalau kita lagi nyetir, oh iya kurang gini. Nah, sambil nyetir kita bisa atur-atur sedikit lah atau di stopan gitu ya. Terus bergerak ke tengah sedikit, ada kisi AC di sini dan masih ada wood panel lagi. Oke, untuk setirnya dia ini 3-spoke teman-teman, agak flat bottom, bawahnya sudah dilapis kulit yang oke banget ya. Dikasih jahitan asli dan juga ini tuh ada logo Polytron di tengahnya yang besar. Nah, di sebelah kanan ini tombolnya untuk entertainment, jadi untuk volume, next back, mode entertainmentnya di sini, untuk mute dan juga untuk telepon ada di sini semua. Dan saya suka dia ini dikasih model kayak roller gitu ya, enak naik turunnya enak banget, mudah sekali. Jadi kita sambil nyetir tuh kayak nggak usah bingung ya, ada teksturnya yang kita bisa rasakan di sini. Di sebelah kiri ini juga untuk pengaturan adaptive cruise controlnya, saya tadi coba lewat sini juga, itu mudah banget digunakan dan juga indikatornya di MID juga jelas ya. Ini sudah tilt teleskopik dan yang saya suka ya, ini teleskopiknya jauh banget. Ini yang paling mentok. Kalau kita tarik panjang banget. Nah, jadi kita yang postur tubuhnya agak tinggi itu enak ya, karena yang tinggi kan biasanya harus agak maju supaya kakinya pas gitu ya. Terus di tuas sebelah kanan ini yang saya kurang cocok karena dia dibalik ya. Biasanya tuas sebelah kanan ini kan untuk sein ya, tapi di sini untuk wipernya sudah auto juga. Nah, sebelah kiri ini untuk lampu dan juga seinnya. Jadi lampunya sudah auto high beam juga dan seinnya lewat sini. Tadi berapa kali juga saya salah ya, malah nyalain wiper terus gitu. Kita sambung ke MID, saya suka dia sudah full digital TFT. Dia ini warnanya cerah sekali, warna-warni banget dan saya suka dia jelas ya. Memang secara estetika saya kurang suka, maksudnya desainnya saya suka yang lebih simple, tapi nggak masalah. Ini tuh desainnya kelihatan banget, angkanya jelas semua. Sebelah kanan ini untuk power meter, atasnya untuk indikator seatbelt dan juga electronic parking brake, sebelah bawah untuk sisa baterainya dan juga range. Untuk atasnya untuk speedometer, ada shifternya juga, temperatur dan juga jam. Nah, di sebelah kiri ada indikator untuk ADAS-nya yang sebelah sini. Kalau saya nyalain atau mati nanti akan keluar di sini. Ini untuk menu selanjutnya ada trip, kilometer, odometer dan juga untuk konsumsi energinya kita bisa ganti. Nah, ini untuk TPMS-nya dan juga untuk entertainment atau musiknya. Nah, sebelah kiri ini masih ada tambahan untuk ADAS-nya dan ini untuk odometernya juga ada di sini ya, teman. Kita bergerak ke kiri sedikit. Jadi di sini ada tombol start stop engine-nya. Nah, ini juga yang saya paling suka ya. Ini walaupun mobil EV, tapi masih ada tombol fisik seperti start stop engine. Jadi kita sebagai orang yang baru pindah ya, sekarang kan lagi masa transisi nih, dari mobil bensin ke mobil listrik itu nggak bingung sama sekali, masih ada tombol-tombol seperti ini. Jadi nggak perlu adaptasi terlalu banyak lah gitu ya. Nah, ke tengah ini ada head unit yang lumayan besar, dia 12,8 inci. Sebenarnya besar dari head unit ini cukup ya, modern juga. Tapi yang saya kurang suka adalah frame atau bezelnya dari si head unitnya ini, yang hitam ini loh. Itu terlalu tebel, jadi kesannya seperti jadul. Sebenarnya kalau si framenya ini dikecilin ya, tipis sekitar setengah senti aja atau 5 mili ya, itu jadi kesannya jauh lebih modern. Jadi hanya karena framenya aja yang terlalu tebel itu jadi kesannya jadul gitu. Tapi dari head unitnya sendiri saya cukup suka karena dia cukup responsif dan juga simple ya. Ini langsung ada tombol yang kita bisa pilih, vehicle control, air conditioning control. Jadi kita bisa lewat sini juga untuk ngatur AC-nya. Tapi kita juga bisa lewat sini ya, kita tahan langsung geser-geser juga bisa. Cukup mudah, yang temperaturnya juga kita bisa atur ya teman-teman. Terus arah semburan juga bisa dipencet lewat sini. Yang di sebelahnya ada Bluetooth calling, ini untuk radio, sistem setting, automatic parking assist dan juga app center. Tapi yang di dock sini kita bisa geser. Nah, kita bisa tambah lagi kalau kita lebih sering pakai kontrol yang lain. Kita bisa lewat sini juga untuk mengatur ya. Kamera 360 bisa diakses lewat sini ya. Ini bisa kita geser-geser, kita bisa lihat kanan kiri, depan, terus bagian belakang kita bisa atur ya. 2D-nya seperti ini dan warna mobilnya kita bisa ganti teman-teman. Bisa ganti hitam ya. Kita lihat. Oke, jadi hitam ya. Oke, selanjutnya di sini ada electronic stability controlnya bisa dinyalakan dan matikan di sini. Tombol P di sini untuk ke home lagi. Oke, kita masuk ke ini Bluetooth, radio. Oh, ini sistem setting. Nah, ini untuk connectionnya hotspot, WiFi ya. Bisa lewat sini pengaturannya. Sound dan displaynya. Untuk sound stage, untuk equalizernya kita bisa lewat sini. Terus wallpapernya kita bisa ganti. Ini sistem informationnya pakai KUKA OS seperti di TV ya.
Kita bisa upgrade juga lewat sini, vehicle information. Terus kalau kita lewat ini automatic parking assist yang tadi saya coba, bisa akses lewat sini, app centernya. Nah, di sini ada app center dan customer support. Ini untuk manualnya, buku manualnya. Ini sama, jadi yang ada di depan tadi. Di sini yang belum kita akses adalah DAB. Ini saya kurang paham juga. Tadi saya coba masuk. Mungkin seperti radio atau apa gitu ya teman-teman. Terus ini untuk lokal media, kalau kita mau masukin video. Cooling ini adalah untuk Android Auto dan juga Apple CarPlay-nya. Sudah wireless. Smart Operation Mode, kalau kita mau camping mode langsung membuka bagasi belakang dan settingan untuk tidur di dalam mobil gitu ya. Kita masuk ke vehicle control-nya. Ini untuk cooling tadi. Untuk Android Auto dia kasih shortcut di sini. Ini untuk vehicle light-nya, headlamp leveling lewat sini, follow me home ada. Terus smooth lighting ambient light ya, kita bisa atur lewat sini. Bisa pulsing juga ambient light-nya, bisa rhythm mode juga ngikutin musik, welcome light, dan juga brightness of physical button. Jadi tombol-tombol di sini semuanya nyala kalau malam hari. Itu very nice sih. Itu detail yang sangat oke. Brake pedalnya ada comfort sport. Untuk beban dari setirnya ada 3, standar, comfort, dan sport. Energy recovery mode-nya kita bisa atur. Jadi regenerative braking-nya itu kita atur lewat presentase ya gitu teman-teman. Jadi bukan seperti mode A, B gitu ya. Oke, driving assistance ini untuk ADAS-nya. Jadi ada banyak pengaturan di sini dan saya suka dia tetap off kalau kita matiin dan tetap nyala kalau kita nyalain. Jadi kita bisa atur sesuai kemauan kita ya. Bisa lewat sini semua, lane centering, LKA, LDW, RCTB semua di sini, hill descent control juga di sini. Ini untuk pengaturan AC-nya, air purifier semua di sini. Ini untuk charging settingnya bisa kita lewat sini. Kita bisa atur misal charge sampai 80% aja, 70% aja, kita bisa atur lewat sini. Oke banget ini ya. Terus wireless charging kita bisa nyalain untuk HP. Dan yang paling bawah ini adalah untuk V2L-nya. Kalau kita nyalakan berarti boleh dipakai untuk V2L gitu ya. Instrumen clusternya ini kita bisa atur brightness-nya, temanya, persentase atau mileage untuk energinya, sisa energi, dan juga unitnya atau satuannya kita bisa pakai mile atau kilometer. Bergerak ke bawah sedikit, ini ada setting chrome yang panjang ya di dashboardnya, dan di bawahnya ada 2 kisi AC yang pengaturannya cukup mudah, dan di bawahnya sedikit itu ada tombol-tombol lagi, ada hazard di tengah, ada defogger ya, ada sirkulasi AC, auto AC, off AC. Tapi sayangnya di kanan sini ada dummy yang nggak bisa dipencet ya. Seharusnya ini difungsikan aja mungkin untuk temperatur atau untuk mode berkendara, itu juga bisa harusnya. Ini sayang sekali tidak digunakan. Bergerak ke bawah sedikit, ini ada shifternya, dia modelnya dial ya. Cukup keren ya modelnya. PNRD dan ada S ini untuk mode sportnya teman-teman. Tadi saya coba juga. Jadi di sini mode berkendaranya hanya drive biasa sama sport aja gitu ya. Kalau P-nya kita pencet, kalau untuk pindah ke RNDS kita putar-putar. Ke bawah sedikit saya suka lagi ada tombol fisik lagi, auto hold dan juga electronic parking brake masih model tombol fisik. Very nice. Dan kalau kita gerak sebelah kirinya, ini ada 2 cup holder yang besar dan bisa kita tutup kalau mau lebih rapih ya. Modelnya slide seperti ini, dan di tengah antara 2 cup holder ini kayaknya bisa ditaruh kartu-kartu atau kunci kita bisa kita taruh di sini ya. Kayak ini agak tebal, bisa kita taruh HP juga mungkin kalau yang cukup. Tapi kalau saya rasanya ini seperti kartu ya, bisa taruh kartu di sini. Dan ya konsol box tengahnya ini lumayan besar dan juga ada kisi AC-nya, jadi bisa jadi cooler box di dalam sini ya teman-teman. Gitu. Nah, yang saya suka juga bagian konsol tengah ini semua dilapis kulit ya. Nah ini kulit lumayan empuk dan ada stitching aslinya juga, jadi kesannya lebih mewah, di tangan juga enak ya. Nah sebelah kiri sedikit ini ada glove box yang sudah soft opening, cukup besar dalamnya ya. Dan juga kita bahas jok ya teman-teman. Ya menurut saya bagian yang depan ini lebih empuk jauh daripada di baris yang kedua. Posisi duduk saya nyaman dan ini memeluk dengan sangat baik ya. Bagian kupingnya ini empuk teman-teman. Jadi walaupun kita mungkin badannya agak lebar, itu nggak sampai seperti dikurung gitu ya. Oke kok ini gitu ya. Dan juga pengaturan kursinya sudah elektris semua kanan kiri untuk baris pertama, dan untuk headrestnya juga lumayan pas, dan mungkin lebih enak kalau di sini dikasih bantal ya, karena ini cukup jauh ini jaraknya untuk space di lehernya ini. Cukup oke, saya suka dia karena bagian atasnya juga lebar ya teman-teman. Jadi enak ini posisi duduknya, saya suka. Dan dari teleskopiknya juga kita bisa mengatur posisi duduk yang sangat optimal. Nah, kaca spion tengahnya ini sudah auto dimming tentu saja, dan yang warna hitam ini adalah untuk kamera untuk ADAS-nya.
Di atas sedikit ada tempat kacamata. Pengaturan untuk panoramic sunroofnya sudah otomatis tentu saja, dan juga ada lampu baca yang kita tekan di sini. Untuk vanity mirrornya sayangnya tidak ada lampunya teman-teman. Ya, harusnya dikasih lampu ya. Kadang-kadang kita butuh kaca di malam hari ya. Di bawah dari konsol tengahnya ini ada tempat penyimpanan lagi, jadi modelnya memang floating. Di bawah ini ada wireless charger teman-teman, dan juga power socket 12 volt dan satu USB-A yang ada di sebelah kanan. Sayang sekali tidak ada USB-C sama sekali di sini, tapi minimal ada power socket ya, jadi kita bisa beli tambahan untuk chargernya. Overall ini build quality-nya lumayan oke, cuman yang saya rasa ketika kita lihat bagian setengah ke bawah dari mobil ini itu kesannya mewah gitu ya. Tapi kalau setengah ke atas kesannya seperti jadul ya. Kalau saya rasa mungkin lebih oke semisal kalau si atap ini kasih warna hitam ya. Semua hitam gitu jauh lebih mewah kesannya. Memang jadi kesannya lebih sempit ya, kesannya sempit aja. Tapi karena ada panoramic sunroof, dia tetap lega lah ya harusnya gitu, walaupun dikasih warna hitam. Nah, trim yang bawah baru dikasih warna terang supaya kesannya lebih lega. Menurut saya sih seperti itu ya teman. Oh ya, ada satu detail lagi yang tadi saya baru kelihatan, yaitu ada reflektor di bagian pintu belakang sini. Jadi ini menurut saya pinter ya, karena memang beberapa saat kalau misal kita malam ya, kita misal bagi buka pintu, terus misal kita lagi cari-cari barang di dalam dan di pinggir jalan mungkin kita parkirnya, supaya orang-orang yang lewat tuh tahu kalau misalnya di sini tuh lagi ada mobil dengan ada reflektor ini. Oke, kita masuk ke segmen rasa berkendara. Hal pertama yang saya notice ketika nyetir Polytron G3 Plus ini adalah dari feel handling mobilnya. Dia terasa nurut ketika kita belok-belok, sangat bisa diprediksi arah mobilnya. Bobot setirnya ini agak sedikit keentengan bagi saya, padahal sudah di mode sport ya. Ini adalah mode yang paling berat. Tapi yang saya suka adalah road feel di setirnya itu masih terasa, apalagi ketika kita belok-belok ya. Jadi kita itu pede ketika bermanuver dengan mobilnya. Setengah bodi ke belakang mobil masih ada ketinggalan sedikit, tapi menurut saya masih dalam taraf normal. Body roll pun masih ada, tapi juga sedikit masih dalam taraf normal. Kita lanjut ke suspensinya. Karakternya menurut saya lebih ke empuk ya, tapi ketika kita melewati gelombang besar seperti polisi tidur atau sambungan jembatan, justru terasa ada firm atau kakunya. Jadi suspensinya bisa ngeredam, nggak ngayun. Nah, kalau kita ngelewatin gelombang kecil, seperti jalanan yang nggak rata atau lubang-lubang kecil, ini baru justru terasa empuknya. Menurut saya sih ini racikan yang termasuk nyaman ya. Bisa dinikmati untuk dalam kota dan juga luar kota. Next, dari performa motornya. Sekalian saya juga coba untuk drive mode-nya ya, cuman ada 2. Itu pun langsung di shifternya, yaitu mode D atau drive, dan S untuk sport. Di posisi D, tarikannya itu masih gradual menurut saya. Tidak ada rasa jambakan sama sekali, tapi masih terasa agak cepat ya naiknya. Nyaman juga dipakai untuk dalam kota. Sedangkan di mode sport itu langsung ngejambak sih menurut saya. Injakan pertama itu agak kaget, terus gradual naiknya tapi tetap cepat. Ini enak untuk nyalip-nyalip terutama di luar kota sih. Selanjutnya dari kekerapan kabin. Ini cukup di atas rata-rata dan bisa dibilang nyaman. Saya cek ternyata kaca-kacanya tidak ada yang double glass. Saya tambah kaget. Cukup kedap loh ini dan tidak ada rattling atau bunyi-bunyi aneh di dalam kabin. Untuk posisi berkendara ini feel-nya seperti nyetir MPV pada umumnya. Dia tidak commanding tapi juga tidak kayak sedan juga ya. Saya bisa cari posisi nyetir yang optimal karena pengaturan jok yang fleksibel tadi, dan juga setirnya yang bisa tilt dan teleskopik. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, teleskopiknya ini bisa panjang banget. Jadi no complaint sih. Kita sambung ke visibilitas. Ini juga termasuk yang oke ya, karena pilar A masih terlihat untuk gapnya dengan spionnya. Depan juga terprediksi dengan baik karena kap mesinnya jelas ya. Dia mengotak bentuknya. Belakang juga bisa dilihat dengan baik. Spion juga besar, jadi kita merasa puas kalau ngelihat ya. Untuk ADAS-nya, saya juga sempat coba untuk adaptive cruise control-nya. Pengaturannya mudah dan juga cukup intuitif. Namun sayangnya tidak bisa di low speed untuk lane centering control-nya. Minimal di kecepatan 60 atau 70 km per jam saja. Kenaikan kecepatan menurut saya juga gradual, jadi nggak langsung ngejambak ya. Nggak ada yang mengagetkan. Selain itu saya juga cukup kaget karena saya kira itu tidak ada pengaturan untuk regenerative braking-nya. Tapi ternyata pengaturannya itu sesuai persentase. Jadi kita bisa atur dari 0 sampai 100%. Dan ini sebenarnya menurut saya ada plus minusnya ya. Plusnya kita bisa atur dengan presisi, benar-benar mencocokkan tingkat regen braking-nya itu sesuai dengan kemauan kita. Tapi minusnya adalah kalau kita mau pindah ke high regen braking, misal tiba-tiba kita turun gunung nih, langsung pengen high, regen braking-nya itu tidak ada mode high gitu ya. Kita harus benar-benar geser
pengaturannya ke 100% terus nanti kita ngatur lagi ke persentase yang kita suka gitu. Jadi kurang kurang ada shortcut gitulah ya. Saya coba rangkum sedikit, dari segala aspek berkendara itu menurut saya oke semua ya, tapi tidak ada yang menonjol di satu aspek. Performa motor oke, agak ngebut bisa di mode sport, suspensi masih bisa dirasa nyaman dan meredam dengan baik. Handling juga justru yang menjadi juara menurut saya ini dibandingkan dengan aspek berkendara lainnya karena cukup fun to drive ya. Kita merasa pede bawa mobil ini. Kekedapan kabin, posisi berkendara, visibilitas itu no complaint. Tapi memang tidak ada mobil yang sempurna. Menurut saya kekurangan dari mobil ini adalah dari build quality-nya. Ada beberapa tombol-tombol yang terasa kurang mahal, seperti kurang kokoh gitu ya. Seperti tombol panoramic sunroof, tombol buka tutup kaca, itu terasa seperti kurang aja, agak flimsy. Selain itu, untuk automatic parking assist-nya juga saya expect akan berhasil, justru tidak membuahkan hasil sama sekali. Padahal ini bisa jadi fitur unggulan mobil ini dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dengan harganya yang miring sekali ya, bisa dibilang saya cukup puas sih untuk menggunakan mobil ini. Oke, jadi setelah saya ulik lebih dalam lagi tentang mobil ini ya, memang ada beberapa selling point yang saya rasakan ditawarkan oleh Polytron. Satu memang dari skema penjualannya tadi sewa baterai ya. Lebih murah kita beli mobil ini dengan spek atau fitur yang melimpah. Yang kedua juga dari rasa berkendaranya, di mana saya cukup suka ya, karena saya merasakan dia ini mudah untuk diadaptasi. Jadi kalau kita pindah dari bensin ke EV ini juga cukup mudah, nyetirnya juga enak, nyaman ya, dan overall sangat oke untuk rasa berkendaranya. Dan yang saya suka juga di baris keduanya itu sangat luas sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau perjalanan jauh itu enak. Tapi memang tidak ada mobil yang sempurna ya teman-teman. Ada beberapa hal yang saya notice dan juga sebagai catatan, yaitu di baris keduanya walaupun luas, tapi untuk joknya agak firm sedikit ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang suka jok yang empuk, itu di bagian belakang agak firm gitu. Dan juga memang ada beberapa fitur yang masih kurang dewasa menurut saya dan juga masih belum terdeliver dengan baik. Oke, walaupun ada beberapa hal yang saya notice dan saya catat, itu masih bisa ditutupi oleh semua kelebihannya yang banyak dan fitur-fiturnya di harga yang 300 jutaan aja gitu loh. Selain itu banyaknya tombol fisik juga menjadi nilai plus dari mobil ini, karena dalam kita berkendara akhirnya jauh lebih nyaman, tidak usah bingung-bingung cari di head unit ya teman-teman, seperti brand-brand sebelah yang lain. Dan menurut saya mobil ini cocok bagi teman-teman yang lagi mau nyoba ya mobil listrik pertama, tapi butuh 5-seater aja yang cukup besar. Jadi ada beberapa orang memang yang suka 5-seater, memang bukan keluarga besar, tapi suka mobil yang agak gede. Mungkin juga suka bawa barang banyak. Ini cocok banget ya teman-teman. Apalagi dia Polytron, jadi harapannya jaringannya nanti akan lebih luas lagi. Siapa sih yang nggak kenal Polytron ya? Dan juga menurut saya secara background brand juga dia sudah sangat besar dan sudah lama di Indonesia gitu ya teman-teman. Ya, sekian video saya. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sebisanya saya akan jawab. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Jason Nathaniel. Bye-bye.